Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini kembali saya mengajak setiap umat Tuhan untuk kita sama-sama bersekutu kepada Tuhan. Melalui program ini juga saya berharap setiap kita anak-anak Tuhan yang hidup di zaman akhir ini tetap kuat menjalani hari-hari hidup kita dengan cara percaya, bukan karena melihat. Karena itu yang Yesus ajarkan buat setiap kita dalam firman-Nya melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita hidup sebagai orang percaya bukan karena melihat, tetapi karena percaya kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Itu yang kita pegang, sehingga kita tidak hidup bergantung dengan keadaan, kita tidak hidup bergantung dengan apa kata orang tentang kita, tapi kita bergantung hidup oleh karena apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya kenapa Yesus katakan kita hidup bukan dari roti saja saudara, tapi kita hidup juga dari setiap perkataan firman Allah yang disampaikan kepada kita. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, saya ajak kembali setiap kita melalui program Bible and Coffee ini untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami berterima kasih buat setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada orang banyak dan juga secara khusus buat kita di hari ini tentang satu kebenaran yang nyata yang memang kita harus hadapi, kita harus terima, karena inilah kenyataannya, inilah realitanya ketika kita mengikut Tuhan di dalam jalan-jalan Tuhan. Sesuai dengan Matius pasal 7 ayat 13 dan ayat 14. Yesus bilang begini, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya." Ayat 14, "Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang banyak, kepada murid-murid dan juga kepada setiap kita secara khusus di hari ini bahwa untuk mengikut Tuhan itu tidak mudah. Makanya Tuhan pakai istilah ini, masuk melalui pintu yang sesak, masuk melalui pintu yang sempit. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Sedikit orang yang mendapatinya. Itulah orang yang mengikuti Yesus. Tidak sedikit dari kita berkata, "Pendeta, saya ikut Tuhan tuh banyak sekali ya aturannya. Saya ikut Tuhan tuh kayaknya harus mengampuni orang yang bersalah sama kita, harus mengasihi orang yang menyakiti kita, harus berdoa buat musuh kita. Tuh kayaknya nggak gampang loh pendeta, kok gini banget ya ikut Tuhan ya, susah gitu." Ada banyak orang berkata nggak gampang ikut Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa mau mengikut aku, dia harus apa? Memikul salibnya dan mengikut aku." Itu gak gampang untuk mengikuti Yesus, tidak gampang untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mendapatkan kepastian hidup kekal di sorga. Sederhana saudara untuk menerimanya. Sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10, percaya mengaku lewat mulut dan percaya dalam hati, maka engkau akan diselamatkan. Karena dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya, maka dia akan diselamatkan. Mudah untuk menerima Yesus, mudah. Tetapi untuk mengikuti Yesus, menjalani hari-hari bersama dengan Yesus, itu nggak gampang. Itu sebabnya diperlukan kesetiaan. Sama-sama bilang sama saya harus tetap setia. Diperlukan kesetiaan, diperlukan ketaatan, diperlukan tuntunan untuk kita mengambil sikap, mengambil langkah, membuat keputusan untuk tetap ikut Tuhan. Karena ikut Tuhan nggak gampang gitu. Jalannya sulit dilewati. Nggak semua orang bisa bertahan sampai akhir. Sudah dikasih dalam Tuhan. Karena hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir, sampai kesudahan, dialah yang beroleh selamat. Firman Tuhan katakan.
Jadi hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk mengikuti Yesus. Memang jalannya nggak gampang, jalannya sulit. Karena ada mahkota di balik kesulitan itu. Di balik tantangan, di balik kesusahan, di balik kesulitan dalam kita mengikut Yesus, di dalam penyangkalan daging, penolakan keinginan-keinginan daging, itu nggak gampang. Itu sebabnya ada mahkota yang Tuhan Yesus berikan bagi orang-orang yang setia bertahan sampai akhir. Ada rewardnya. Nah, hari ini kita diingatkan, kalau hari-hari ini kau merasa kok ikut Tuhan tuh sulit banget ya. Ya, karena Yesus jauh-jauh hari sudah mengatakan kepada setiap kita melalui firman-Nya, masuklah, lewatilah pintu yang sesak itu. Jangan engkau masuk melalui pintu yang lebar. Karena gampang sekali orang menuju kepada kebinasaan. Orang nggak mengikuti peraturan Tuhan, sesuka-sukanya hidup, itu juga gampang. Dan itu yang manusia mau hari-hari ini. Nggak ada no rules, nggak ada peraturan. Hidup sesuka-sukanya. Akhirnya apa? Akhirnya dominannya adalah daging. Yang diinginkan, yang dilakukan adalah keinginan-keinginan daging. Yang dilakukan adalah hawa nafsu daging. Itu yang akan dikerjakan. Kenapa? Karena daging menolak hukum Allah. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan, yuk kalau memang kita mau melihat mahkota yang Allah berikan dalam hidup kita, sampai kepada akhirnya, lewatilah pintu yang sesak itu. Pintu yang memang tidak mudah untuk kita lalui. Pintu yang memang tidak banyak untuk orang pilih untuk melewatinya. Karena orang akan memilih jalan yang lega, jalan yang lebar, jalan yang luas, bukan jalan yang sempit. Buat apa sempit-sempitan kalau ada jalan yang lebih luas? Iya kan? So, setiap orang butuh dipermudah gitu loh, saudara. Sedangkan ikut Yesus berarti menyangkal diri. Sedangkan ikut Yesus berarti siap dimuridkan. Ikut Yesus belajar taat. Ikut Yesus nggak bisa aturan-aturan sendiri. Ikut Yesus belajar hukum-hukum Tuhan. Dan mau mengikuti apa yang Tuhan arahkan, bukan apa yang kita mau. Itulah tidak gampang. Yesus pernah menyampaikan dalam Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya. Kesulitan yang memang Tuhan izinkan, yang sering kali kita sebut sebagai salib. Sesuatu yang memang harus kita pikul, sesuatu yang memang harus kita alami sebagai derita untuk mengikuti Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Yesus bilang apa, saudara? Ia tidak layak bagiku. Jadi jangan berharap dapat kelayakan dari Tuhan kalau engkau tidak mau mengikuti aturan mainnya Tuhan. Kalau engkau hanya ikut aturan main dunia, sesuka-sukamu hidup, ya udah, engkau akan tuai. Apa yang disebut dengan kebinasaan? Karena barang siapa mengikuti keinginan-keinginan roh, dia akan menuai kehidupan. Barang siapa mengikuti keinginan-keinginan daging, dia akan menuai kebinasaan. Keputusan ada di kita. Kita mau lewat pintu yang mana? Pintu yang sulit, pintu yang sesak, tapi mendapatkan kehidupan, atau pintu yang lebar, pintu yang luas, tetapi menuju kepada kebinasaan. Keputusan ada di kita. Lewatilah jalan yang sempit itu. Karena kau akan melihat kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Memang tidak mudah, saudaraku. Memang tidak gampang. Disitulah kita dilatih untuk menjadi murid. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih kebenaran firman Tuhan yang ada ditaruh di dalam hati setiap kami. Hari ini kami bersyukur, Tuhan. Hamba berdoa setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini merasa risih dengan aturan-aturan yang berasal daripada Tuhan, merasa tidak lagi mampu, bahkan merasa terlalu berat dengan peraturan yang Tuhan taruh dalam hidup kami untuk kami taati, untuk kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan berikan kami kemampuan, jagai hati dan hidup kami, Tuhan, sehingga kami senantiasa belajar taat, kami senantiasa belajar mau mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, memikul salib, mengikut Yesus seumur hidup kami. Sehingga kami boleh melihat kami masuk jalan kehidupan. Kami mendapati mahkota yang kekal yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa buat umat Tuhan yang mungkin hari-hari sedang melewati pintu yang sesak itu. Mungkin hari-hari sedang melewati jalan yang susah itu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan hati mereka, ya Roh Kudus, untuk tetap berjuang di dalam jalan-jalan Tuhan. Karena kami percaya kami tidak pernah berjuang seorang diri. Roh Kudus memampukan kami. Roh Kudus menolong kami. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin.